88,2 FM Hot Radio, today's best music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Hotners. Enak banget ya sore-sore gini ya, lagi santai, lagi minum teh ataupun makan cemilan ya bersama keluarga tercinta. Enak banget kalau sambil ditemani dengan Mila yang mengudara nih, tentunya di sore hari ini, tepat di hari Senin tanggal 7 September 2020. Dan untuk setengah jam ke depan, selama 30 menit ke depan, Mila bersama dengan tamu spesial nih. Yang kali ini Mila kedatangan tamu spesial, ini namanya Abiyah Kamila nih Hotners. Abiyah Kamila ini adalah seorang penulis novel misteri 9 bulan yang baru-baru ini lagi rilis ya. Dan tentunya banyak sekali masyarakat yang membeli novel ini nih Hotners. Tentunya penasaran nih dengan apa sih novel misteri 9 bulan ini. Nanti akan kita kulik lebih dalam dengan penulisnya langsung ya. Dan untuk saat ini di studio Hot Radio sendiri sudah ada Abiyah Kamila. Halo Abi. Halo Mila. Iya, gimana kabarnya Abi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Iya, untuk Abi sendiri sekarang kesibukannya apa sih? Ya karena baru meluncurkan novel, jadi sekarang kesibukannya menulis, menggambar, dan juga melakukan kegiatan otakan itu. Wow, jadi padat juga ya. Dengan kegiatan yang sebegitu padatnya nih, tapi Abi bisa ya meluncurkan novel yang tentunya ini novel misteri 9 bulan. Ini lebih ke percintaan atau ke masalah kehidupan sih? Lebih ke masalah kehidupan dan juga yang pastinya karena habis patah hati. Oke, ini jadi tentunya anak muda banget ya, bacaan anak muda banget yang rentan patah hati karena cinta biasanya nih Hotners. Iya. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit tentang sinopsis dari novel misteri 9 bulan ini seperti apa sih, Bi? Sedikit spoiler juga ya. Oke, boleh deh. Jadi misteri 9 bulan ini adalah kisah dari Alea Yasmin, yaitu tokoh utama dari novel misteri 9 bulan ini, di mana dia memiliki trauma di masa lalu dan dia juga memiliki penyakit mental skizofrenia. Setelah itu novel misteri 9 bulan ini ada lagi satu tokoh utamanya, yaitu Arkana yang sering diperbincangkan oleh para pembaca di Wattpad. Jadi Arkana ini dia misterius, dia itu ada kalau Aleanya menganggap dia ada. Tapi di sisi lain Alea ini dia sering banget yang namanya halusinasi karena dari penyakitnya ini. Jadi Alea ini dia ketemu sama si Arkana dan dia perlahan untuk merubah hidupnya untuk keluar dari lubang hitam atau ketakutannya. Tapi di sisi lain yang bikin orang-orang penasaran di sini karena Arkananya ada dan nggak ada, gitu. Oke ya, jadi dengan ini kayaknya permasalahannya cukup pelik ya, konfliknya tuh lebih kompleks ya, karena memang ada penyakit tersendiri yang dialami oleh si tokoh itu, dan pastinya dengan permasalahan yang seperti itu akan lebih mudah nih untuk Hotners atau mungkin pembaca ya yang pernah mengalami patah hati ya, Bi. Sebenarnya ini kisah dari pengalaman sendiri, cuman kalau misalkan nulis novel cuman alurnya gitu-gitu aja seperti kebanyakan yang sering saya baca, jadi gimana caranya orang penasaran dan orang nggak mengira kalau novel itu alurnya bakal seperti itu, jadi ada plot twist-nya, kayak kejutan gitu. Wow, luar biasa ya. Ini tentunya untuk Hotners ya yang mungkin belum baca atau mungkin belum tahu nih kalau ada novel misteri 9 bulan, ini wajib banget untuk beli dan coba baca untuk novel misteri 9 bulannya, karena seperti yang diceritakan oleh Abiyah tadi selaku penulisnya, dari spoilernya aja tuh udah bikin penasaran ya. Dan pokoknya untuk Hotners yang mungkin suka baca buku, ini adalah novel rekomendasi yang tentunya pas banget untuk dibaca anak-anak muda. Nah, sebelumnya untuk Abi sendiri, apa sih latar belakang menulis novel? Apakah ada cita-cita tersendiri atau mungkin keinginan orang tua, apa? Sebenarnya sih karena hobi aja ya, emang dari kecil tuh udah hobi nulis coret-coret di pena, tapi sebelumnya tuh nggak pernah tertarik untuk dibukukan. Tapi akhirnya temen ada yang bilang, Bi, daripada cuma tulisan di atas kertas doang, kenapa nggak coba dibukukan aja, biar orang
orang lain juga bisa baca itu. Jadi biar orang lain juga tahu lo mau nyampein pesan apa di dalam tulisan itu. Ya udah, akhirnya karena kebetulan lihat-lihat juga ada salah satu penerbit Guepedia.com, dia lagi buka gratis tapi itu diseleksi. Akhirnya ya udah kirim naskah dan pas dapat balasan email dia ACC. Wow, luar biasa ya, di umur 21 tahun ya sudah berhasil menerbitkan buku nih. Dan yang pastinya untuk bukunya sendiri ini sudah tersedia di mana, Bi? Di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia, dan kalau bisa di katalog guepedia.com ya. Wow, jadi udah lengkap banget ya buat yang membaca. Jadi seluruh Indonesia ini bisa punya buku novel dari Misteri 9 Bulan karya Abiyah Kamila. Nah, Hotners, untuk Anda mungkin yang penasaran ya, lanjut aja nanti kita kulik lebih dalam ya bersama dengan Abiyah Kamila. Dan pastinya menarik banget nih sore-sore gini ya, apalagi sambil menikmati cemilannya bersama keluarga tercinta. Enak banget kalau santai-santai kita dengerin informasi dari seorang wanita kelahiran 20 Mei 1999 yang tentunya menarik banget nih untuk disimak. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio, today's best music. Bringing you today's best music. 88.2 FM. 88,2 FM Hot Radio, today's best music. Hotners, masih bersama Mila yang mengudara. Dan di studio Hot Radio sendiri masih bersama dengan Abiyah Kamila selaku penulis novel Misteri 9 Bulan yang tentunya sangat inspiratif sekali ya. Karena di usia 21 tahun nih beliau sudah menerbitkan satu buku, satu novel yang tentunya menarik sekali untuk dibaca nih Hotners. Untuk Anda pecinta buku, pastinya novel ini adalah novel yang layak dibaca dan menjadi rekomendasi untuk anak-anak muda juga nih Hotners. Dan untuk Abi sendiri, Mila mau tanya sih, untuk latar belakang tadi sudah ya, kemudian juga keinginan Abi untuk menulis ini sebenarnya apa sih untuk lebih ke depannya ini? Karena untuk masyarakat sendiri itu masih sangat pendek sekali pikirannya, karena penulis itu dianggap tidak berpendapatan tinggi karena memang pastinya di penulis sendiri itu kan adalah suatu kewajiban yang untuk kita berimajinasi gitu. Lalu untuk Abi sendiri, keinginan untuk penulis ini apa sih? Keinginan penulis seperti apa maksudnya? Ya, dari Abi sendiri ingin menulis yang bagaimana supaya menjadi penulis yang baik dan benar, itu seperti itu. Kalau dari aku sih yang pertama itu karena hobi, bukan karena uang. Karena kalau kita menguangkan hobi dan dituntut untuk selalu membuat karya, itu akan membebankan diri. Jadi kalau aku untuk kedepannya nih, sekarang kan aku udah meluncurkan satu novel. Untuk kedepannya ya terserah aku gitu. Jadi aku menulis karena aku suka, karena aku hobi, dan juga karena emang aku mau menulis, bukan karena tuntutan atau ekspektasi orang untuk aku membuat karya. Jadi untuk kedepannya aku ya nulis aja gitu. Aku nggak mau dituntut untuk setiap bulan aku harus bikin karya, aku harus begini, harus begitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya udah tapi kalau tips aku buat para penulis yang lainnya, lo kalau misalkan mau berkarya, jangan ngelihat dari angka, jangan ngelihat dari nilainya, tapi gimana karya yang lo buat itu bisa diterima di publik terutama, dan juga bisa memberikan pengetahuan dan apa yang mau lo sampaikan sampai di para pembaca gitu sih. Oke ya, jadi untuk Hotners nih yang mungkin punya keinginan untuk menulis juga ya, ini dari Abi sendiri untuk lebih menjuarakan apa yang ada di isi kepala ya. Jadi bukan dilihat dari seberapa hasilnya nanti nih Hotners. Dan untuk Abi sendiri, respon dari orang tua melihat Abi yang sudah sukses meluncurkan satu novel ini apa sih? Bagaimana? Alhamdulillah sih mereka mendukung. Jadi waktu pas udah sesudah meluncurkan novel ini, dikasih hadiah untuk ikutan menulis, les menulis. Jadi biar lebih kedepannya tuh nggak bikin pusing editor gitu. Jadi biar lebih
rapi lagi tulisannya. Oke ya, jadi dengan respon orang tua yang sangat mendukung ya, dan Abi juga yang berhobi ya untuk menulis, dan pastinya itu adalah suatu perpaduan yang nantinya mungkin bisa menjadikan Abi sebagai penulis yang lebih kompeten ya, Iya. apalagi dengan sudah meluncurkan satu buku yang berjudul Misteri 9 Bulan nih Hotners, dimana di saat ini juga Mila lagi megang bukunya nih dengan cover yang lumayan misterius karena dengan cover yang misterius sendiri ini pasti menarik minat pembaca untuk membacanya ya. Dan di sini tertulis, Mila suka banget sama quote-nya nih, rahasia demi rahasia yang tersusun rapih di rak-rak realita. Wow, dalam banget ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih apa sih dari quotes ini artinya? Oke, jadi rahasia demi rahasia di rak-rak realita. Itu kayak susunan realita dari kedua tokoh yang mereka saling menyembuhkan, yang mereka saling menemukan, dan akhirnya mereka membuat cerita yang nggak biasa gitu, membuat cerita yang penuh misteri, yang penuh tantangan, dan yang pasti cerita yang bakal bikin orang nangis. Karena Oke. emang dari hati banget gitu. Apalagi kalau udah mencangkut cinta ya, Iya. pasti emang semua orang tuh lemah karena cinta biasanya. Apalagi dengan kisah sedih yang sudah disusun dalam 94 halaman nih Hotners. 104 halaman. Ini dengan cerita yang sangat kompleks permasalahannya pasti membuat Anda menjadi terharu dan ingin menangis rasanya. Dan untuk Anda yang mungkin belum membaca ataupun belum menemukan di toko-toko buku nih, tadi udah disebutkan sama Abi kalau ini bisa dibeli di Shopee, kemudian juga di Tokopedia, dan bisa juga di Bukalapak atau bisa langsung di Guepedianya langsung ya. Nah, untuk Abi sendiri nih, dimana untuk awal mula dari menulis novel ini itu bisa berbagi sedikit dong kepada Hotners ataupun penulis lainnya Kayak yang lagi pengalamannya gitu ya? yang lagi Ya. mengawali untuk merilis satu karya gitu. Ini tips-tipsnya apa aja sih? Yang pasti konsisten. Karena kalau kita berhenti, kita nggak bakal tahu jawaban kedepannya bakal kayak gimana, dan kita nggak bakal tahu hal apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi diomongin, jangan pernah ngelihat dari angka. Karena kebanyakan yang udah saya lihat realitanya kayak penulis-penulis Wattpad, mereka itu merasa rendah diri ketika melihat angka-angka orang-orang yang pembacanya udah tinggi. Mereka selalu mau bandingin, kok pembaca yang A udah miliaran, udah berkakak, tapi gue masih puluhan. Apakah cerita gue nggak menarik? Itu kan yang sering terjadi, yang sering gue lihat. Tapi ternyata pas akhirnya gua lu nggak apa-apa ya, soalnya nggak biasa saya tahu Karena ini kan asik gitu, santai. Iya. Jadi yang biasa gue lihat itu kayak gitu, tapi ternyata pas gue telusuri lagi, orang-orang yang rata-rata pembacanya di atas kakak ini adalah orang-orang yang mereka minta ke temennya atau promote ceritanya nanti di feedback ya. Jadi orang-orang seperti ini mereka bukan karena cerita yang mau dibaca, tapi biar angkanya lebih tinggi. Jadi mereka nggak memikirkan kualitas, tapi cuma kuantitas doang gitu. Nah, jadi kalau menurut gue sih, yang pertama konsisten, lo jangan lihat dari angka, tapi gimana caranya lo niat karena pengen nulis, karena lo pengen mencurahkan segala isi hati lo ke dalam suatu karya, nanti lo akan ketemu pembaca yang tulus gitu sih. Oke ya. Jadi tadinya emang berawal dari aplikasi Wattpad ya, yang dimana itu adalah tempat untuk mencurahkan segala perasaan isi hati melalui tulisan ya. Dan mungkin memang lagi beruntung nih untuk dibaca dan dilirik oleh penerbit nih. Jadi untuk mungkin Hotners yang mungkin lagi menulis salah satu karya atau mungkin lagi mencurahkan isi hatinya dan ingin diterbitkan, ya jangan berkecil hati dulu. Mungkin bukan waktunya sekarang, tapi akan ada saatnya nanti. Dan yang pastinya harus komitmen ya, untuk bisa menjalankan dunia kepenulisan itu pastinya. Dan untuk Abi sendiri, satu statement terakhir nih untuk Hotners yang lagi mungkin saat ini memperjuangkan cita-citanya, memperjuangkan hobinya. Ini untuk Hotners apa sih closing statementnya? Kalau tips dari gue sih,
jangan pernah nyerah yang pertama. Terus berjalan, karena kalau lo gampang nyerah, gimana lo mau tahu jawabannya. Betul. Terus yang kedua juga, kita boleh untuk mendengarkan omongan orang lain, kita boleh untuk mendengarkan segala kritikan, tapi tidak semua kritik bisa kita terima. Itu harus kita saring. Dan yang ketiga juga, lo jangan pernah melakukan sesuatu karena lo dituntut sama ekspektasi orang lain. Tapi lo harus melakukan sesuatu karena lo mau melakukan itu, dan lo jangan pernah berhenti berkarya selagi karya lo itu nggak merugikan orang lain. Karena kalau misalkan lo gampang dengerin omongan orang kayak lo harus begini, lo harus begitu, sama aja lo berkarya bukan karena atas dasar passion lo, tapi atas dasar lo untuk dituntut untuk bisa melakukan itu. Karena setiap orang itu punya caranya sendiri, punya keahliannya untuk menciptakan sesuatu, dan yang pasti nggak dikendalikan oleh orang lain. Karena yang tahu untuk kedepannya lo bakal jadi apa cuma diri lo sendiri. Wow, luar biasa ya. Intinya nih Hotners, tetap jadi diri sendiri ya, dan jangan terpengaruh oleh kritikan orang lain nih Hotners, apalagi kritikan yang justru malah merendahkan dan menjatuhkan nih, yang bikin lo jadi berhenti untuk berkarya. Nah itu ya dari Abi ya. Ini tentunya asik banget ya, banyak banget informasi dan tips-tips yang bisa kita ambil dari Abi ya, selaku penulis dari Misteri 9 Bulan, yang tentunya ini adalah langkah awal Anda untuk mencapai kesuksesan nih Hotners. Jadi bagaimana mungkin kita mencapai kesuksesan kalau kita tidak melangkah selangkah lebih maju daripada orang lain. Dan pastinya seperti yang Abi bilang tadi, jangan pernah menyerah. Dan mungkin untuk yang saat ini sedang memperjuangkan cita-citanya ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, tetap konsisten dan berkomitmen dengan apa yang Anda pilih. Terima kasih untuk Abi ya yang sudah berbagi tips-tipsnya, dan tentunya keren banget nih ya. Untuk yang belum baca bukunya, bisa banget langsung dibaca. Dan satu lagu dari Meta Lestari akan Mila hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Abi, sehat selalu dan sukses terus ya. Oke, terima kasih untuk Hotners, tetap bersantai di rumah dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, see you tomorrow and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.2